Tuh, tuh, tuh. Halo semuanya, di sini saya akan mengajari bagaimana cara membuat tabel atau membuat data dari tabel yang disediakan. Lalu kita akan membuat skor akhir, lalu membuat kategori penghasilannya, uh, terus status kerjanya apa ideal apa tidak ideal. Oke, kita akan buat terlebih dahulu tabel ini kita masukkan ke data secara manual, nama, jumlah pindah, sampai kinerja. Kita buat dulu ke variable view. Kita buat nama, lalu jumlah. Ini karena kita nggak bisa spasi, lalu kita underscore. Jumlah apa yang diminta? Jumlah pindah kerja. Oke, jumlah pindah kerja. Kita enter. Terus dia minta apa lagi? Lama bekerja. Dia minta lama bekerja ya kan? Oke, lama bekerja. Lama bekerja. Oh, ini kurang. Oke, lama bekerja. Terus yang kedua, rata-rata gaji. Rata, rata gaji. Oke, yang keempat, jam lembur tiap minggu. Lima ini ya. Jam lembur tiap minggu. Oke. Terus yang ke enam, kenyamanan. Kenyamanan. Kenyaman. Kenyamanan. Oke, yang ke terakhir. Dia minta apa? Kinerja. Kinerja. Oke, oke. Ini tipenya kita ubah ya. Yang nama ke string. Kita okekan. Numerik, numerik. Oke, sudah namanya string. Oke, sudah namanya string. Yang lainnya numerik. Nggak ada yang kita ubah ya. Nominal. Oh, ini scale ya aja ya. Kita buat scale, 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 dan scale. Oke. Kita ke data view. Kita tulis sama kayak tadi. Tabelnya namanya A, B. Oh, A sampai E aja. Oke. A, B, C, D, E, F. F kan? Oke, A, B, C, D, E, F. Terus jumlah pindah kerjanya 7. Ini kan ada desimal. Kita buat jangan desimal ya, teman. Biar enak dilihatnya, kita nggak usah lihat desimal. Desimal kita nolkan semua. Oke, kita geser. Nah, dia jumlah pindah kerjanya nggak ada desimal. Kita buat lagi 7, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 7, 3, 4, 1 benar. 7, 3, 4, 1, 5, 6. 5, 6. Oke, lama bekerjanya 6. Nah, ini kan saya buat per bulan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia 6 bulan ya kita tulis 6. Jika dia 4 tahun, tinggal kita kalikan 4 tahun. 4 tahun, 4 kali 12. Tuh, berapa ya? 4 kali 12. 48 bulan. Kita tulis 48 bulan. Lalu kita 1 tahun. Kalau setahun cuma 12 bulan. 10 tahun. Banyaknya 10 tahun. Kita kalikan aja 120 bulan. 10 tahun. Terus 2 tahun. 2 tahun cuman 24 bulan. Dan terakhir 10 bulan. Oke, benar nggak ya? Kita lihat dulu, kita cek. 6 bulan, 48 bulan, oke, 12 bulan, 120 bulan, 2 tahun, dan 10 bulan. Kata gajinya, kita lihat, 15 juta. 15 juta, kita lulus 15 juta.
Lalu, sabar. 15 bulan, 15 juta, 9, 6, 11. 9, 6, 11. 9, 6, 11, 27. 20 dan 7. Oke. 5, 9, 6, 11, 27. Oke. Yang ininya tiap jam lemburnya 10, 6, 8. 10, 6, 8. 10, 6, 8. 10, 6, 8. 4, 12, 5. 4, 12, 5. 4, 12, 5. Betul. Terus kenyamanannya. Nyamanannya 2, 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 4, 3, 1. Ini 4, ini 3, ini 1. Benar nggak? 4, 3, 1. 4, 3, 1 benar. Terus kinerjanya 80, 80, 75, 65. 75, 65, 75, 65, 88, 82. 88, 82. Lalu 60, 60. Oke. Ini kan sudah kita, kita lebarkan dikit. Oke. Oke. Ini kan sudah semua. Kita masukkan tabel ini ke sini. Lalu yang pertama tuh sudah kita pastikan itu string apa numerik. Terus yang kedua gunakan public variable untuk membuat variable baru bernama skor akhir. Oke, kita tambahin dulu variable barunya dengan skor akhir. Oke, benar nggak skor akhir? Skor akhir dengan oke. Skor akhir kita ke dia bilang menggunakan compute eh, variable kan. Dia minta compute variable. Kita ke transform compute variable, lalu kita tulis skor akhir. Oke. Terus dia minta apa? Oke, kita buka kurung. Dia bilang 0,7 dikali kinerja, masukkan. Lalu ditambah, kita buka kurung 0,3 dikali, kita buka kurung lagi, kinerja. Kenyamanan, Deng. Kenyamanan. Lalu kita kali 25. Oke, kita oke kan saja. Nah, kita lihat. Oke, benar. Skor akhirnya ada 71, 45, sekian, sekian. Lalu yang ketiga, kita membuat variabel kategori penghasilan. Kita tulis di variabel view kategori penghasilan. Penghasilan, oke. Artinya kalau dia kategori penghasilan berdasarkan rata-rata gaji menggunakan into different variable. Ini ya, into variable artinya dia kita tulis dulu. Dia mintanya berdasarkan apa? Berdasarkan rata-rata gaji. Oke, kita masukkan rata-rata gajinya. Ini kita tulis kategori penghasilan. Change. Oke, nah, jika sudah, kita ke all new view. Nah, seperti tadi, range itu eh, di antara 7 sampai 12 juta. Jika lowest itu artinya dia di bawah 17, jadi di bawah 7, jadi cukup satu angka saja. Satu huruf. Lalu yang tinggi ini 12 juta. Artinya kalau 12 juta ke atas itu masuk ke bilangan itu. Oke, lalu kita mencari dulu yang terendah atau tertinggi. Boleh, Ring, tertinggi aja. Tertinggi kita dia bilang 12 juta ke atas itu
kita tulis tinggi. Nah, ini kita input variabelnya kita checklist karena kita menggunakan huruf. Jadi dia kalau nggak bisa di checklist, dia nggak bisa otomatis itu dia harus angka. Kita ADD, artinya 12 ke atas itu tinggi. Lalu menengah itu kita buat range di antara 7 sampai 12 juta itu menengah. 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 Oke, kita ADD. Terus yang lowest kita tulis 77 juta ke bawah itu rendah. Rendah. Nah, rendah. Oke, kita ADD, kita oke kan. Ini nggak bisa karena ininya lupaku ini tipenya ini harusnya string. Soalnya kita pakai string. Kita oke kan. Nah, jika benar dia nanti tinggi menengah rendah tinggi menengah tinggi menengah. Oke, sudah benar. Lalu kita yang keempat kita membuat status kerja. Kita tulis lagi status kerja. Oke, status kerja itu ideal dan tidak ideal. Kita ubah dulu string ke string. Lalu ke status kerja, ini kita lebarkan dikit. Oke, pak status kerjanya dia minta menggunakan if condition. Menggunakan if condition untuk membuat variabel. Oke, kita compute variabel aja ya teman. Oke, buat variabel kita ininya kita status kerja karena kita mau masukkan dia ke dalam status kerja. Tadi kita ini kita keluaran. Lalu kita dia minta status kerja ini berdasarkan jika kenyamanan jam lembur. Oh, jika kenyamanan. Kita ini tulis satu. Kenapa satu nanti saya jelaskan ke if lagi. Lalu in case condition dia minta jika kenyamanan kita masukkan kenyamanan lebih besar sama dengan 3 dan jam lembur. Kita masukkan jam lemburnya. Jam lembur tiap minggu itu kurang dari 5 itu ideal. Oke, kita continue lagi. Kita oke kan. Oh iya, kita ke numerik aja. Sekarang kita menggunakan numeric expression. Itu satu, kita oke kan. Kita oke. Nah, nanti ada ini satu. Terus yang kedua, compute variable lagi. Ini kita tulis yang kedua. Nah, yang kedua dia selain itu tidak ideal. Oke. Selain itu tidak ideal. Maksudnya tidak ideal itu oke, ini kan dia tidak ideal itu selain itu. Lalu kita tinggal kita yang kenyamanan nih kita dalam kurung. Terus paling ujung di kiri itu kita negasi, tekan negasi. Artinya pokoknya selain dari itu dia dua. Kita oke kan? Nah, dia dua kan. Kita ubah variable view-nya, status kerjanya ke value. Lalu kita tulis satu itu lulus. Ideal. Ideal. Kita ADD. Terus yang kedua itu di tidak ideal. Kita ADD lalu oke. Nanti dia berubah. Oke. Dia ada yang ideal, ada yang tidak ideal. Terus yang kelima kita mencari hitung min median. Nah, kita ke analis, ke deskriptif ke deskriptif. Lalu apa yang dia minta? Rata-rata gaji. Kita masukkan rata-rata gaji. Kenyamanan kita masukkan. Kinerja kita masukkan. Lalu skor akhir kita masukkan. Jadi ada empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi cuma empat. Kita ke option. Lalu ini kita centang semua. Lalu kita kencun. Lalu kita oke. Nah, nanti dia muncul data rata-rata gaji itu range berapa, minimum berapa, maksimum berapa, dan seterusnya. Ini dia
eh, table deskripsi statistik. Lalu yang keenam kita disuruh buat grafik batang. Oke, kita ke grafik, ke chart builder, ke bar, lalu dia minta perbandingan rata-rata ke 6 sahabat. Oke, kita masukkan simple barnya ke dalam sini. Lalu kan dia minta perbandingan rata-rata gaji ke 6 sahabat. Artinya rata-rata gajinya kita masukkan di kiri, terus namanya kita masukkan ke bawah. Lalu ini yang median, min, terus kita oke kan, jadi dia muncul. Nah, rata-rata gaji misalnya si A rata-rata gajinya 15, terus yang si B itu di bawah 10, yang C itu 5 ke atas. Itulah. Oke, yang terakhir kita membuat grafik lingkaran. Sama seperti tadi ke chart builder, ke dia minta pi, kita ke geserkan sana. Dia menunjukkan presentase kategori status kerja. Status kerjanya kita masukkan ke bawah. Oke, dia kan minta presentase. Kita tulis presentase di sini. Nanti kita oke kan. Nah, dia berubah kayak gini. Karena kita ingin dia presentase biar ada persennya, kita klik dua kali sehingga ada chart editor. Lalu klik kanan, show data label, kita close. Nah, dia muncul dia. Kita close saja. Nah, nanti muncul dia yang idealnya cuma 16,67%, lalu yang tidak idealnya 83,33%. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.